tapi aku merem-merem tuh mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, ini lanjutan bahas tokoh Prawali Songo. Ternyata mau nggak mau ternyata harus dipecah jadi 2 episode teman-teman. Karena ternyata membahas tokoh Prawali Songo walaupun saya sudah membahasnya itu sesingkat mungkin, ternyata juga masih panjang. Akhirnya saya dengan Mas Dwi akhirnya sepakat oke, kita bagi 2 saja. Kemarin kita sudah membahas tokoh-tokoh, di sini kita juga akan membahas tokoh selanjutnya. Tapi mohon maaf, mungkin di sini nanti saya juga akan tetap membahasnya itu singkat-singkat saja agar kita bisa lebih fokus nanti ke episode selanjutnya dan segera ke episode per tokoh Wali Songo, karena kan kita ingin membahasnya tokoh Wali Songo. Oke, langsung saja sekarang kita ke Syekh Ibrahim Samarkandi. Ada yang bilang Syekh Ibrahim Asmarakandi, ada yang bilang Syekh Ibrahim As Samarkandi, macam-macam. Jadi siapakah beliau ini? Beliau ini kalau teman-teman yang tinggal di Tuban, monggo ziarah di Desa Gisi. Ada julukan juga beliau itu Sunan Gesi atau Sunan Gagesi. Ada di Desa Gisi Harjo, di sana itu ada makam. Itulah makam Syekh Ibrahim Samarkandi. Monggo ziarah teman-teman yang Tuban. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah, singkatnya, beliau ini adalah bapak atau ayah dari Sunan Ampel. Jadi beliau ini ceritanya singkat, kalau teman-teman yang pernah baca babat Ngampel Dento, babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Risaipun Mojopahit, macam-macam itu, intinya beliau ini adalah ulama yang melakukan islamisasi di Campa. Melakukan islamisasi di Campa, yang kemudian ada 2 versi. Yang kalau versi yang babat Tanah Jawi sama babat Cirebon lebih detail lagi. Datang ke Campa, Syiar Islam, raja pertama tidak setuju, akhirnya murka, berusaha membunuh beliau, tapi belum sampai kesampaian, belum sampai terjadi, rajanya wafat, diganti raja yang baru. Raja baru inilah yang kemudian menerima Islam. Nah, ada 2 versi. Kemudian putrinya dinikahkan dengan Syekh Ibrahim Samarkandi. Itu ceritanya, yang kemudian punya 2 anak, Ali Murtolo yang jadi Raja Pandito sama Ali Rahmatullah yang jadi Sunan Ampel. Itu singkatnya beliau. Terus apa lagi ya tentang beliau ini? Oh ya, terakhir setelah dia mengislamkan di Campa, beliau ini ingin melanjutkan ke Majapahit. Nah, sebelum ke Majapahit beliau ini ke Palembang, sempat hampir Palembang ketemu Aryo Damar, mengislamkan Aryo Damar, menjadi namanya Aryo Abdillah. Setelah itu baru lanjut ke Majapahit, ingin bertemu Raja Majapahit atau ketemu dengan adik istrinya, karena adik istrinya saat itu di Campa, kalau nggak salah Darawati itu menjadi istri Raja Majapahit, ingin ketemu. Akhirnya singgah ke Gisik tadi, sampai Tuban Gisik tadi, tapi belum sampai menuju Majapahit beliau meninggal dunia di sana. Nanti yang ke Majapahit nanti yang akan melanjutkan nanti Sunan Ampel sama saudaranya Ali Murtolo itu tadi, nanti melanjutkan ke sana ketemu bibinya. Itu terkait Syekh Ibrahim Samarkandi. Kenapa harus saya sampaikan? Karena ya salah satunya beliau ayahnya Sunan Ampel mau nggak mau ikut andil proses pendidikan Islam atau pengaruh beliau ke Sunan Ampel pasti ada. Terus terakhir, kalau teman-teman yang di Tuban di pesantren itu pernah mendengar kitab kitab Usul Nembis. Nah, kitab Usul Nembis tulisan tangan beliau 1 jilid, ada 6 buku, yang di situ ada 6 bismillah.
Itu ada bukunya judulnya Usul Nembis. Itu terkenal. Itu salah satu peninggalan beliau. Monggo kalau yang sekali lagi yang ada di Tuban, kalau ada waktu ziarah ke beliau. Itu terkait Syekh Ibrahim Samarkandi. Oke, selanjutnya kita bahasnya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Kerawang. Teman-teman mungkin sudah banyak yang mengenal beliau. Siapa beliau ini? Ada kedistrek suara, mohon maaf, abaikan. Ini memang sudah mau mendekati sahur. Jadi ada Syekh Kuro Kerawang, teman-teman, pada terkenal populer nama beliau. Kenapa julukan Kuro itu? Karena beliau punya kelebihan sangat luar biasa indahnya saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, kalau teman-teman yang di Kerawang, monggo mampir di makam beliau, ziarah, ada di Dusun Pulau Bata, di Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang. Silakan ke sana. Siapakah beliau ini? Kalau dari naskah negara Kertabumi Sarga 3 dan 4 kalau nggak salah, beliau ini disebutkan beliau ini adalah putra dari Syekh Yusuf Sidik dari Campa. Lagi-lagi dari Campa. Banyak memang andil Campa ke kita ternyata. Jadi ceritakan beliau ini beliau ini berkunjung ke Jawa, ke Kerawang itu pertama kali itu ikut armada Cina. Kalau teman-teman populer lihat Laksamana Cheng Ho yang sempat saya sebutkan di cerita sebelumnya di kemarin di masalah andil China, itu beliau itu ikut Laksamana Cheng Ho ke Kerawang, turun di Kerawang, sedangkan Laksamana Cheng Ho-nya itu lanjut ke Bandar Muara Jati, Cirebon, karena Cheng Ho ada niat ketemu dengan sahabatnya Sah Badar Ki Gedeng Tapa. Di sana nanti Cheng Ho ada ceritanya bangun mercusuar di Pantai Muara Jati segala macam lah itu. Jadi di Kerawang Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro ini menikah dengan gadis bangsawan yaitu Nyi Retno Purwati. Kemudian mendirikan pesantren di Tanjung Pura, tahunnya sih sekitar 1418-an Masehi. Itu penduduk sekitar itu lagi-lagi seperti yang saya infokan sangat tertarik saat beliau itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya membuat penduduk sekitar itu tanpa rasa terpaksa ikut hijrah masuk Islam. Ceritanya itu. Saat itu posisi Kerawang itu ibaratnya itu tempat yang sangat strategis tuh ya. Sebagai bandar kan, maksudnya sebagai sisi tempat strategis, selain dari sisi pantainya juga ada jalur darat ya, untuk perdagangan itu strategis. Akhirnya Raja Pajajaran saat itu resah, Prabu Anggalarang itu resah. Waduh, bagaimana ini? Ada tokoh yang bisa mengislamkan daerah situ. Akhirnya Raja Pajajaran tersebut meminta Syekh Kuro untuk silahkan dong, jangan tinggal di sini, balik saja ke mana itu, ke negaramu atau ke balik kemana, jangan tinggal di Kerawang gitu ya. Saat itu Syekh Kuro dengan ikhlas atau dengan ridho dia mengiyakan. Akhirnya pergi pamitan, tapi sebelum perginya itu akhirnya ke Malaka. Sebelum ke Malaka dia itu mampir ke Cirebon dulu, ke Ki Gedeng Tapa. Di sana sebelum ke Malaka akhirnya Ki Gedeng Tapa titip ada putrinya yang teman-teman terkenal ceritanya Nyi Subang Larang. Nah itu putrinya Ki Gedeng Tapa, Nyi Subang Larang dititipkan ke Syekh Kuro untuk jadi muridnya, dibawalah ke Malaka, ceritanya itu. Itu ceritanya dibawa ke Malaka. Setelah beberapa waktu kemudian balik lagi nih dari Malaka Syekh Kuronya ke Kerawang. Di sana dia bangun pesantren lagi, balik lagi, ditambah dengan ada muridnya Nyi Subang Larang, pesantrennya besar-besar, makin banyak lagi pengikut Islam di sana yang hijrah masuk Islam. Akhirnya Prabu Anggalarang kan marah nih, Raja Pajajaran, wah
kok balik lagi sih, waktu itu kan sudah disuruh pergi balik lagi. Akhirnya dia mengutus putra mahkota Raden Pamanah untuk menutup pesantren itu. Akhirnya Raden Pamanah datang, sampai sana Raden Pamanah nggak jadi nutup pesantren, tapi terpesona saat Nyi Subang Larang ngaji, dengar keindahan suaranya saat melantunkan Al-Quran, dapat hidayah, masuk Islam, jadilah istri ya suami Nyi Subang Larang. Akhirnya mereka menikah. Nah itu jadi seru ceritanya. Jadi kalau ada teman-teman yang di Cirebon mungkin bisa lihatnya juga di Babat Cirebon. Kalau di Babat Cirebon itu di Carita Purwaka Cirebon Nagari itu dibahas juga Syekh Kuro itu menikah dengan Nyi Subang Larang. Tapi cerita Syekh Kuronya memang nggak terlalu banyak, tapi banyak cerita Nyi Subang Larang. Keturunannya ada Pangeran Walang Sungsang, ada Nyi Lara Santang, ada Kiai Santang. Kalau nanti diurut lagi siapa Nyi Lara Santang itu, Nyi Lara Santang itu ya nanti punya putra namanya Sunan Gunung Jati. Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu. Itu sekilas tentang Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin Kuro Kerawang. Apalagi ya? Oh iya satu lagi yang apa? Yang belum atau mungkin jarang teman-teman dapatkan itu. Syekh Kuro ini punya anak namanya Syekh Bentong. Syekh Bentong ini menikah dengan muslimah Cina yaitu Xiu Teiyu. Iya benar, Xiu Teiyu, muslimah Cina. Kemudian dari pernikahan Syekh Bentong itu dengan muslimah Cina tadi nanti punya anak namanya Nyi Retno Subanci yang jadi istri Brawijaya V yang nanti punya anak Raden Patah. Wah, muter-muter kan ceritanya. Nah itu. Jadi kenapa kita bahas Syekh Kuro? Ternyata ya urutannya Syekh Kuro itu panjang. Jadi dia pernah punya muridnya nanti melahirkan putra, kemudian Nyi Lara Santangnya punya putra lagi Sunan Gunung Jati. Terus dari Syekh Kuronya sendiri punya anak Syekh Bentong, nikah sama muslimah Cina, punya turunan lagi Subanci, menikah dengan Brawijaya V, punya anak Raden Patah. Itu garis kenapa kita harus mau tidak mau mengakui Syekh Kuro. Saya bahas hanya segini saja Syekh Kuro, karena ini untuk mempersingkat waktu. Kalau memang ada permintaan, sekali lagi saya akan tegaskan, kalau memang nanti ada permintaan ingin membahas Syekh Kuro yang panjang kayak buka Babat Cirebon segala macam ceritanya, terus bagaimana sih kelebihan Syekh Kuro selain yang tadi saya sebutkan, terus sepak terjangnya, akhirnya bisa mengislam Karawan, monggo nanti request saja. Ini kita persingkat karena kita tujuannya hanya untuk melihat benang merah dengan Wali Songonya, apa itu saja. Itu tokoh Syekh Hasanuddin Kuro Kerawang. Oke, sekarang kita ke Syekh Datuk Kahfi ya. Kita Syekh Datuk Kahfi setelah Syekh Kuro itu cocoknya urutannya ke Syekh Datuk Kahfi. Kenapa? Nanti karena anaknya Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang itu merupakan murid dari Syekh Datuk Kahfi. Jadi urutannya habis bahas Syekh Kuro biasanya Syekh Datuk Kahfi. Ya saya cepetin lagi aja ya. Ini karena memang pendek waktunya, kita sudah mau sahur juga. Jadi Syekh Datuk Kahfi. Oke, teman-teman kalau yang ingin tahu monggo makamnya ada di puncak Gunung Jati sana. Beliau ini ulama asal Malaka. Kalau di naskah Negara Kertabumi Sarga 4 itu dibahas beliau ini mudanya dari Malaka lari ke Baghdad, menimba ilmu di sana, menikah dengan Bibi Sultan Sulaiman yaitu Syarifah Halimah. Habis itu dari sana dari Baghdad dia itu ke Jawa Siar, lokasinya di Gunung Amparan Jati. Nah itu punya murid, saya cepetin, punya murid Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Lara Santang. Itu anak dari Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Itu kalau bahas lebih detailnya lagi ada ceritanya tentang Caruban Larang, yaitu waktu Pangeran Walang Sungsang buka lahan sukses dapat julukan Kisah Madullah, itu ada ceritanya panjang, nanti kita bahas sendiri aja.
Syekh Datuk Kahfi. Cuma saya ingin menambahkan saja, nanti kita akan bahas secara urutan nasab beliau karena ini penting juga nasab Syekh Datuk Kahfi. Itu saya lebih cenderung ke membahas nasab silsilah beliau, dan beliau ini punya andil besar ke Sunan Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijogo, sama Sunan Derajat. Ini penting. Ini beliau ini adalah tokoh vital Syekh Datuk Kahfi ini. Jadi kalau Syekh Datuk Kahfi itu pengaruh ke Siti Jenar waktu justru Siti Jenar waktu masih muda, awal-awal dia masih belajar nyantri ke beliau. Ini peranannya penting sekali, makanya saya harus bahas. Dan satu lagi kita membahas mengenai silsilah beliau dan apa hubungannya dengan Syekh Siti Jenar. Oke, kalau membahas Syekh Datuk Kahfi ini, saya justru ingin menegaskan masalah nazab beliau, masalah keturunan atau silsilah beliau. Kali beliau itu kalau dari naskah yang ada Bapak Cirebon misalnya, beliau itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW, terus dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, turun ke Imam Husain, terus turun ke Imam Ali Zainal Abidin, terus ke Muhammad Ali Bakir, terus turun ke Imam Ja'far As-Shadiq, terus turun ke Ali Al-Uraidi, turun ke Muhammad Al-Naqib, turun ke Isa Al-Rumi, turun ke Ahmad Al-Muhajir, turun ke Ubaidillah, turun ke Alawi, turun ke Muhammad, turun ke Alawi, turun ke Ali Khalil Qasam, turun ke Muhammad Sohib Al-Mirbad, turun ke Sayyid Alawi, turun ke Sayyid Abdul Malik Al-Gujarati, turun ke Sayyid Amir Abdullah Kanudin, turun ke Sayyid Abdul Qadir, turun ke Sayyid Datuk Isa Tubu Malaka. Nah, ini Sayyid Datuk Isa Tubu Malaka itu punya dua putra. Yang satu Sayyid Datuk Ahmad menurunkan anak Syekh Datuk Kahfi, yang satunya lagi Syekh Datuk Soleh menurunkan Syekh Siti Jenar. Walaupun Syekh Siti Jenar itu adalah murid dari Syekh Datuk Kahfi, sebetulnya mereka itu masih sepupu jatuhnya berarti. Tapi usianya memang selisih jauh. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi secara nasab sudah jelas. Nanti saya coba akan tampilkan ini mungkin tulisan urutannya. Tapi mohon maaf kalau ada salah sedikit penulisan, karena memang saya itu paling lemah menghafalkan nama, atau komplit nama itu agak susah. Cuma ini saya gambarkan selain secara nasab keturunan juga ada hubungan dengan Syekh Siti Jenar itu ada. Itulah kenapa Siti Jenar juga waktu mudanya nanti kalau di Babat Cirebon itu nyantrinya ke beliau. Itu Syekh Datuk Kahfi. Setelah ini kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Oke, tokoh terakhirnya mungkin tokoh Prawali Songo kita akan membahas ke Aryo Damar, Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Jadi tadi teman-teman sudah melihat ceritanya tentang Syekh Ibrahim Samarkandi sebelum ke Jawa mampir ke mana? Palembang, akhirnya mengislamkan Aryo Damar yang kemudian berubah namanya menjadi Aryo Abdillah. Nah, itu terkait Aryo Abdillah Palembang. Siapakah beliau? Kalau merujuk Bapak Tanah Jawi, sebetulnya beliau ini adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton, yang akhirnya membuat Kidillah atau Aryo Damar itu lahirnya bukan di ibu kota Majapahit. Ada versi menceritakan di hutan Wonosalam lah. Hutan Wonosalam anggap aja sekarang di daerah Jombang. Diasuh oleh waknya segala macam. Itu terkait dengan Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Kenapa harus disampaikan? Karena Aryo Abdillah ini atau Aryo Damar ini sangat besar peranannya terkait penyebaran Islam di Palembang khususnya. Jadi ada cerita, beberapa kisah bahwa Palembang, Jambi, Bengkulu, Rio Daratan itu
yang dulunya menjadi pusat kekuatan Sriwijaya penganut ajaran Buddha yang berakar kuat di masyarakat, itu berhasil diislamkan atau apa ya, yang dilakukan Aryo Damar itu sangat sukses mengislamkan penduduk-penduduk di sana. Makanya mau tidak mau Aryo Damar ini kita akui sebagai tokoh yang memang ikut andil besar terkait siar Islam sebelum zaman Wali Songo. Dan satu lagi fakta sejarah besar, yaitu zaman Aryo Damar itu adalah ada fakta sejarah terkait berkembangnya agama Islam di Palembang pada masa beliau memerintah, yaitu muncul atau tampak kemunculan Raden Patah dan Raden Kusen, putra yang sejak kecil diasuh secara Islam, dan kemudian keduanya pergi ke Jawa, berguru ke Sunan Ampel, dan berhasil menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Putra Aryo Damar hasil pernikahan dengan Nyai Sahilan, putri Rio Menak Usang sekampung alias Sarif Husin Hidayatullah yang dinamai Raden Sahun dengan gelar Pangeran Pandanarang yang menjadi Adipati Semarang. Yang jadi teman-teman yang di Semarang gelarnya Pangeran Pandanarang, ini hubungannya menurunkan penyebar Islam termasuk di pedalaman Jawa. Salah satunya yang terkenal itu Sunan Tembayat. Itu terkait sekilas, saya bilang sekilas sekali terkait Aryo Damar. Semoga ini bisa menunjukkan benang merah nanti yang akan lanjut ke cerita Wali Songo, apalagi terkait dengan Raden Patah dan sebagainya. Jika ada permintaan membahas tokoh ini lebih dalam, monggo silakan komen, nanti kita coba untuk bahas lebih dalam. Sekian sementara untuk tokoh Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Oke, itu tadi kita sudah membahas tokoh-tokoh pra-Wali Songo. Nah, sedikit memang, tidak terlalu panjang karena saya harus memadatkan ini agar tidak terlalu melebar. Kenapa? Karena di episode ini saya hanya ingin memunculkan benang merah yang nanti akan berlanjut ke kisah Wali Songo terkait tokoh-tokoh dan sunan-sunan yang ada. Nanti dari sini kan teman-teman sudah lihat ceritanya, oh ini gurunya Sunan siapa, terus ada keturunan dari Sunan siapa, asalnya dari negeri mana, hubungannya sama kemarin itu bangsa mana aja yang ikut berpengaruh Islam Nusantara, segala macam, etnis apa, itu ada hubungannya. Itu aja, jadi mohon maaf kalau sangat singkat dan padat ceritanya. Ini sudah lumayan juga, akhirnya juga untuk tokoh pra-Wali Songo harus dibuat 2 sesi. Kalaupun nanti teman-teman ada yang ingin ingin membahas lebih dalam tokoh per tokoh ini, silahkan komen. Nanti saya akan coba carikan waktu di luar atau setelah sesi Wali Songo selesai, kita bahas flashback yang mungkin bisa lebih lebar, cerita perjalanan beliau yang mungkin tidak ada hubungan dengan Wali Songo juga ada, segala macam yang kita bisa lebih leluasa membahasnya. Setelah ini kita akan membahas ke masa akhir Majapahit sampai ke Demak sebelum ke Wali Songo. Bukan sih, kemarin itu ada komen dari waktu di sesi 2 atau di part 2 itu ada komen minta dibahas situs Biting ya. Situs Biting itu kerajaan Islam tua Lumajang, nanti kita bahas. Oh iya, ini sesuai dengan info saya juga, kita juga ingin tahu kerajaan Islam tertua di Jawa siapa sih, apakah Demak. Nanti kita coba ekspor situs Biting Lumajang. Itu saja, selamat sahur yang mau sahur sekarang, semoga lancar ibadah puasanya. Terima kasih, dukung selalu Lapon Delok. Ketemu lagi di sesi berikutnya, episode khusus Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.